Pancasila, Akulah pendukungmu. patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Begitulah sebait lirik salah satu lagu wajib nasional. Sebuah bukti bangsa ini punya pedoman negara bernama Pancasila. Ideologi negara ini pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada 1 Juni tahun 1945. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 suku kata. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Prinsip itu menjadi perwujudan nilai bangsa dan terus berkembang selama berabad-abad. Setelah melalui berbagai proses, Pancasila jadi ciri Indonesia. Sayangnya, pengamalannya tak jarang diabaikan. Pancasila itu dasar negara. Dasar negara Republik Indonesia. Dasar utama negara Republik Indonesia. Ya, kayak nilai-nilai luhur gitu kan, untuk pedoman kita hidup gitu bermasyarakat. Lambang atau lambang negara yang berbentuk Garuda, burung Garuda maksudnya. Pancasila ada 5. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Keadilan 4. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Lupa. Pancasila ada 5, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu ada 5. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua persatuan Indonesia, yang kedua keadilan, kedua pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat keadilan sosial bagi rakyat. Ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, pengaplikasian Pancasila sebagai nilai luhur bangsa menjadi tantangan tersendiri. Era informasi dan reformasi yang berkembang tanpa batas membuat generasi muda melupakan norma serta nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Problem yang baru akhir-akhir ini menjadi masalah. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan oleh remaja seperti Yuyun di Bengkulu, kemudian di Tangerang itu bukan hanya diperkosa, tetapi betul-betul dibunuh secara biadab. Padahal kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah itu beradab? Itu sangat biadab. Nah ini kan berarti dari 2 sila saja masih belum masuk kan. Nah ini yang harus kita benahi bersama. Pendidikan Pancasila menjadi poin penting dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, penerapan nilai luhur Pancasila perlu inovasi yang membumi bagi generasi milenial. Nantinya, Pancasila bisa menjadi pedoman generasi penerus bangsa untuk menghadapi tantangan seiring berkembangnya zaman. Pendidikan Pancasila mestinya tak hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi juga menjadi sebuah kebiasaan yang harus diimplementasikan. Anak-anak kita, bahkan darah kita sendiri, jiwa-jiwa nilai luhur Pancasila itu belum, berarti yang harus dibenahi. Nah pembenahannya menurut saya bukan dengan hanya mengadakan kembali pelajaran PMP misalnya, atau penataran P4 zaman dulu saya itu kan begitu. Bukan itu kuncinya, tapi bagaimana Pancasila itu bisa secara kontekstual bisa dilaksanakan oleh anak-anak di bangsa ini. Jadi bisa masuk ke dalam semua mata pelajaran.
Tak banyak negara yang mempunyai ideologi layaknya Indonesia, sebuah dasar negara yang sangat menghargai arti keberagaman. Salah satu konsep yang paling disorot dunia adalah musyawarah dan mufakat, sebuah nilai dengan konsep manajemen organisasi yang terbukti berpihak untuk kepentingan bersama. Sejatinya, Hari Lahir Pancasila jadi momentum untuk menegaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.